Alfabet Latin merupakan sistem tulisan yang paling populer pada saat ini. Ia digunakan oleh 2,7 miliar umat manusia pada 100 bahasa dan menjadi aksara resmi yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Tapi tahukah kamu bila aksara ini berasal dari tanda-tanda sederhana, yakni sapi, rumah, dan tongkat yang dikembangkan 3.800 tahun yang lalu? Menurut para ahli, alfabet Latin dapat dilacak asal-usulnya kepada sekelompok orang di Gurun Sinai yang menyederhanakan tulisan gambar bangsa Mesir menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana yang terdiri dari 18 huruf sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Tulisan ini kemudian dipakai oleh bangsa Finisia yang tinggal di pantai Mediterania, tidak jauh dari Sinai. Mereka menambah 2 huruf baru ke dalam sistem tulisan ini dan menyebarkannya selama misi penaklukan dan perdagangan yang berlangsung antara tahun 1000 hingga 800 sebelum Masehi. Dari Finisia, sistem alfabet kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani mulai abad ke-8 yang merubah beberapa bentuk dan menambahkan sejumlah huruf baru. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, aksara Yunani ini kemudian menyebar ke pelosok Asia dan Eropa bersama penaklukan Alexander Agung. Popularitas alfabet kemudian dikokohkan oleh bangsa Romawi yang mengembangkan aksara Latin dan menggantikan alfabet Yunani sekitar abad kedua sebelum Masehi. Huruf pertama alfabet ini yakni huruf A berasal dari kata alfa yang merupakan serapan kata alef yang berarti sapi. Huruf ini awalnya digunakan bangsa Mesir dengan simbol kepala sapi yang lalu berubah menjadi simbol abstrak di tangan bangsa Finisia. Oleh bangsa Yunani, huruf Finisia diputar 90 derajat ke kanan dan menjadi huruf A seperti yang kita kenal pada saat ini. Huruf kedua dari alfabet Latin adalah huruf B yang berasal dari kata bet yang berarti rumah. Simbol yang pertama kali digunakan adalah sebuah denah rumah sederhana dengan sebuah pintu masuk. Oleh bangsa Finisia, simbol ini dirubah menjadi gambar sebuah kemah dan tiang yang kemudian diputar oleh orang Yunani dan dibentuk 2 lengkungan dan diberi nama beta. Dari 2 huruf pertama inilah aksara Latin dikenal sebagai alfabet atau sapi dan rumah. Huruf selanjutnya adalah gimel yang berarti tongkat untuk dilempar atau bumerang. Orang Yunani menyebut huruf ini sebagai gamma dan digunakan untuk mengucapkan G. Oleh bangsa Romawi, gimel dipecah menjadi 2, C dan G, dan digunakan untuk mengucapkan suara K dan G. Asal-usul huruf keempat sebenarnya masih diperdebatkan. Ada yang menyebutnya berasal dari kata dalet atau pintu, ada juga yang menyebutnya berasal dari kata dak atau ikan, karena simbol awal huruf ini di hieroglif Mesir adalah seekor ikan. Bangsa Yunani sendiri menyebutnya sebagai delta dan diartikan sebagai pintu masuk menuju sungai, yang kebetulan tempat terbaik untuk memancing ikan. Huruf E berasal dari kata he, yang berarti tinggi, dan disimbolkan oleh orang yang mengangkat kedua tangannya karena terkejut. Bangsa Yunani meminjam huruf ini dan menyebutnya sebagai epsilon, yang berarti sederhana. Huruf yang paling banyak mengalami modifikasi adalah huruf vau atau wow, yang berarti kait. Orang Mesir menggunakan simbol anak ayam untuk menggambarkan huruf tersebut, sedangkan bangsa Finisia memakai huruf Y. Oleh orang Yunani, huruf ini dipecah menjadi 2, digamma atau F dan upsilon atau Y. Bangsa Romawi kemudian membagi upsilon menjadi V dan Y. Oleh bangsa Eropa, huruf V lalu dipecah menjadi 3 huruf berbeda, yakni U, V, dan W. Huruf Z merupakan satu-satunya huruf yang dilempar keluar dari alfabet, kemudian balik lagi. Huruf ini awalnya berasal dari kata zayin yang berarti belati. Oleh bangsa Yunani, ia dikenal sebagai zeta. Huruf H berasal dari kata
khet yang berarti kepang atau tali anyam. Orang-orang di Sinai menggunakan simbol berbentuk pagar untuk melambangkan huruf ini. Oleh bangsa Fenisia, simbol pagar dibalik sehingga menyerupai tangga yang lalu dikurangi 2 anak tangga oleh bangsa Yunani sehingga menjadi huruf H seperti yang dikenal pada saat ini. Sebagaimana C dan G, huruf I dan J berasal dari satu huruf yang sama, yakni iot, yang berarti tangan. Orang Yunani menyebutnya sebagai iota. Oleh masyarakat Romawi, huruf ini dipakai menjadi 2, untuk vokal yakni I dan untuk konsonan yakni Y. Huruf K berasal dari kata kaf yang berarti telapak tangan. Bentuk awal huruf tersebut adalah telapak tangan dengan 4 jari yang kemudian saling terpisah membentuk huruf K. Orang Yunani menamakan huruf ini dengan kappa. Selain huruf K, mereka juga meminjam huruf Qaf yang kemungkinan besar bermakna monyet dan berubah menjadi Q. Huruf tersebut biasanya digunakan sebelum U di sejumlah kata dalam bahasa Inggris, macam queen, quiet, dan quota. Huruf L berasal dari kata lamet yang berarti tongkat. Oleh bangsa Yunani, huruf ini dibalik ke bawah dan disebut dengan lambda. Orang Romawi kemudian membalik lagi huruf tersebut ke atas, sehingga seperti dikenal pada saat ini. Huruf M berasal dari kata mem, yang berarti air. Kata tersebut dikenal dengan sebutan mu oleh bangsa Yunani, yang menarik garis terakhir sehingga sejajar. Adapun huruf N berasal entah dari kata nun yang bermakna ikan atau nuhas yang bermakna ular. Orang-orang Yunani menyebut huruf ini sebagai nu. 4 huruf berikutnya memiliki asosiasi dengan organ tubuh yang berada di kepala. Huruf O misalnya dikenal sebagai ayin atau mata dan disebut sebagai omikron oleh orang-orang Yunani. Adapun huruf P dikenal sebagai P atau mulut dan disebut sebagai pi oleh bangsa Yunani. Sedangkan R dikenal dengan sebutan ros atau kepala dan disebut oleh bangsa Yunani sebagai ro. Oleh orang-orang Romawi, huruf ini diberi kaki untuk membedakan dengan huruf P. Huruf selanjutnya, yakni S, berasal dari kata sin, yang berarti gigi. Bentuk awal huruf ini menyerupai W, untuk kemudian diputar oleh bangsa Yunani dan disebut sigma. Garis terakhir dari huruf ini lalu tidak ditulis oleh bangsa Romawi, sehingga menghasilkan huruf seperti yang kita kenal pada saat ini. Pada awalnya, simbol T merupakan tanda X dan disebut tau oleh bangsa Fenisia. Salah satu kaki kemudian dibuat tegak dan kaki lain dinaikkan ke atas oleh orang-orang Romawi, sehingga berbentuk seperti yang dikenal pada saat ini. Huruf terakhir adalah samek yang berarti ikan atau tulang ikan dan biasa digunakan untuk menyebut huruf S. Oleh orang Yunani, huruf ini digunakan untuk mengucapkan suara X karena mereka sudah memiliki huruf lain yang menyebut S. Model penulisan samek berubah setelah orang Yunani terbiasa memakai simbol X setelah T mendapat bentuk barunya,